sepertinya hari ini ya. Dengan dua match yang sudah akan kita siapkan untuk teman-teman tentunya. Dan Alter Ego dengan pressure yang harusnya mereka bisa maksimalkan juga di early. Dengan ngebawa ke arah Baxia. Pai, ini Pakito yang bisa sebenarnya untuk nge-clear cepat dia bisa mainin rotasi. Tapi kalau dari Emblem nih B, kayaknya ada dua attack penetration yang dimainkan sama Pai dan juga Nino. Oke, tapi nampaknya Kairi akan coba melakukan invasi sedikit di depan sana. Mencoba untuk menghantam Rek. Bahkan pasukan dari Onyx nampaknya juga tidak ada following up. Mereka bermain dengan santai, Profesor. Oke, Alter Ego paham kayaknya. Mereka bakal bener-bener main grouping. Mereka bakal main berlima. Mereka bakal mencoba untuk bener-bener nempel. Nah, pertanyaannya adalah Pai bakal ngincar siapa? Karena di sini poin terpentingnya adalah ketika Onyx bakal melakukan team fight grouping, mereka bakal terjebak sama Boots dan Suns. Suns di sini akan bermain ke arah belakang. Sehingga PR dari Alter Ego adalah mencari Suns berada di mana. Onyx, nah ini dia harus mencari bagaimana cara Rek agar dihentikan nih unstoppable heal-nya. Iya, dan sepertinya sudah mulai dilakukan sama Kiboy untuk ngusir Rex secara nggak langsung untuk memberikan kepuk damage aja dari seorang Kiboynya. Dan tugas dari seorang Suns di sini adalah gimana caranya, cara dari seorang Suns ini untuk hide di satu boost, di satu titik yang tidak diduga-duga sama pemain-pemain Alter Ego. Dan dia bisa untuk menculik ke arah backline, entah itu ke arah Rex atau ke arah Nino. Karena menurut aku kalau dia coba untuk revive ke arah Nino pun masih bisa diselamatkan dengan dia belum dari seorang Rex. Dan ditambah dengan kita tahu sendiri, ini rata-rata hero-nya Alter Ego karena hero grouping, mereka minim sekali untuk sisi power di arah rumput. Alright, outplay hampir terjadi di arah top lane. Suns berhasil rough wave, tapi ternyata Udil masih selamat. Sedangkan di arah Turtle, mereka akan coba kembali lagi memulai dari awal untuk mencoba mendapatkan Turtle-nya. Karena Kairi memberikan orange buff. Gimana depan sana, Flicker with Rope Wave gagal mendapatkan satu point kill. Dan para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk dihajar. Kairi mencoba mendapatkan retribution dan berhasil. Sally pada mereka Boy, gagal mendapatkan sosok Turtle pertamanya, Profesor. Wah ini dia, sebuah perbedaan level terlihat dari Kairi. Dia langsung tiba-tiba dapetin level kelima karena dia menuju ke arah purple buff terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat perbandingannya dari Alter Ego, mereka melepaskan satu buah turtle yang begitu penting. Sehingga untuk saat ini kita melihat kesenjangan gold perlahan-lahan mulai terlihat. Tapi Invade Jungle, lihat gak ada hentinya dari Onyx, mereka ingin memberikan pressure terhadap Sally Boy-nya. Oke, langsung ada Rope Wave dan hilang. First blood didapatkan. The Spicy Boy kali ini harus ditenggelamkan di dalam lane of down. Para pasukan dari Onyx, mereka di adjustment dan juga Rope Wave adalah kombinasi. Secara gak langsung itu mirip kombinasi klasik zaman dulu Profesor kami. Ya kan, di adjustment. Divine Judgment. Combo dengan ada Rope Wave. Yes, atau dari Farsha, Federation. Dan bahkan Albert di depan sana mencoba untuk bertahan seorang diri. Kiboy mencoba untuk melakukan sedikit penolongan, tapi membuat Albert harusnya harus tetap pulang. Karena nggak mungkin kuat dia bertahan cukup lama di bottom lane. Ya, dipaksa recall tentunya di area early. Sementara Sally Boy rotasi masih terlihat cukup agresif di area 3 menit pertama. Sementara memang sekarang Alter Ego mereka akan lebih berfokus gimana caranya Pai di area atas ini bakal ditahan. Dan Suns sepertinya akan menghantui pemain-pemain dari Alter Ego di area early. Wah ini pick off-nya kayaknya nggak bakal berhenti-berhenti dicari sih. Karena kayaknya target yang paling optimal dari Alter Ego adalah Albert. Dan lihat Albert benar-benar terpressure di arah gold lane. Dan hampir saja bisa ditumbangkan. Untungnya clear wave secepat itu pun dia lakukan. Masih bisa didapatkan clear wave dari seorang Albert. Tapi di depan sana Albert kehilangan banyak banget source. Dia harus pulang. Dia mungkin harus tinggal sedikit dari seorang Nino. Dan bahkan lihat Pai. Pai gak bisa main dengan maksimal karena ada sosok Suns yang menghantui. Kita akan coba melihat ke arah Turtle Camp. Dari Turtle Camp memang belum ada pasukan AE yang bisa menuju ke sana. Tapi pasukan Onyx mereka udah standby on position Profesor juga Momochan. Iya, dan level ignition di sini bakal jadi kunci penting tentunya dari Suns. Sementara dari Kairi, kita ngelihat juga dari Kairi-nya benar-benar tidak terganggu dari segi farmingan. Albert yang mungkin diprioritaskan untuk ditumbangkan terlebih dahulu dari pemain-pemain Alter Ego. Ini ngebuat Albert agak sedikit terhenti. Mungkin ketertinggalan juga dari segi farmingannya. Tapi platingan gold yang didapatkan sama Nino ini akan ngebuat dia tentunya bisa lebih unggul setidaknya
Ada beberapa perak dari item yang didapatkan oleh seorang Nino. Ya, thanks to Kairi mungkin karena dengan turtle yang dia amankan, objektif yang dia amankan, setidaknya ini akan membantu bagaimana perkembangan dari goldnya Onyx. Walaupun sebenarnya Alter Ego menang dari segi gold lane-nya Nino yang masih farming sendirian dan ditemani juga di arah top lane sana, ini akan memperlihatkan bagaimana cepatnya farming pattern dari Nino walaupun dia mungkin secara tim dia kalah total. Oh, tapi kita menuju ke arah top lane. Dari segi tim, dia mendapatkan flicker. Masih ada flicker yang didapatkan. Membuat para pasukan dari Onyx, mereka gagal mencoba dapetin Nino. Tapi Nino mencoba untuk bertahan dengan spray-down-nya gagal. Damage dari seorang Kairi terlalu sakit dan Raphael yang menutup backline dari Alter Ego. Pai mencoba untuk menukar dengan satu point kill. Tapi Pai kebingungan, siapa yang harus dituju? Karena targetnya terlalu banyak. Triple kill from Kairi. Lucky for Maniac. Tapi nampaknya berhasil dihindari. Dari Kairi tidak berhasil di-shutdown oleh seorang Odil. Dan tidak ada yang tumbang dari pemain-pemain Onyx di area atas setelah tim fight yang cukup panjang. Alter Ego mereka kehilangan 2 pemainnya. Nino tumbang disusul dengan adanya Pai. Memang dengan adanya satu buah MU dari seorang Udil ke arah Sans di sini dengan Rovivnya. Tapi ingat Albert dan juga Kairi ini 2 pemain yang bisa adu mekanik, mereka bisa tarik ulur, mereka bisa maju dan mundur. Dan buat teman-teman juga yang udah memprediksi bahwa 67% game ini akan jatuh ke Onyx, kalian juga bisa ikutin prediction ketika kalian nonton di live kita di YouTube. Kalian bisa langsung poll aja, kalian bisa langsung vote. Kira-kira dari match pertama, game pertama ini siapa yang akan memegang? Lihat, Pai bahkan tadi coba untuk dapetin satu, dia kebingungan. Iya. Terlalu banyak target, terlalu banyak yang low HP. Dan akhirnya membuat dia kehilangan fokus dan tidak ada satu poin skill pun yang didapatkan oleh seorang Pai. Dia mau incer siapa? Dia mau coba incer ke Albert, Kairinya lagi ngeganyang ke arah seorang Udil. Dan Albert sekarat, Kairi sekarat, Semuanya. San sekarat, semua sekarat, dia hilang arah. Kalau mungkin tadi ada cuma Kairi yang sekarat, mungkin targeting dari Pai udah ini sih, udah bisa didapatkan. Oke, dan poin plus dari Onyx ketika mereka mengamankan Perfect Turtle adalah mereka punya Kaja. Mereka bisa nge-camp di dalam area jungle dari Alter Ego. Dan dari awal aku udah bilang, kalau Alter Ego ini minim banget untuk yang ngebukain bush. Yes. Mereka hanya akan berharap kepada Magic Sentry, tapi jahatnya Onyx, mereka tidak membiarkan Alter Ego mendapatkan Magic Sentry di 8 menit awal. Mereka akan membeli waktu sebanyak-banyaknya, buying time sebanyak mungkin, agar nantinya ketika kita berbicara Alter Ego untuk membuka map, mereka hanya akan mengirimkan Sally Boy. Mereka cuma dengan bisa jalan Basya. kaki masuk ke Yes. area Oh. jungle-nya. Dan Tapi itu dari resiko. bottom line, Raphael berhasil mendapatkan 2 damage tapi gak berhasil mundur ke arah belakang. Spray down yang diberikan, membuat para pasukan dari Onyx mereka harus respect dengan damage yang diberikan oleh Alter Ego. Tapi di arah top lane, para pasukan dari Onyx mereka kehilangan turret yang berhasil didapatkan oleh Survive. Sebuah harapan, sebuah nafas segar dengan satu turret pertama yang didapatkan di arah top lane. Padahal Alter Ego bawa 2 firmness loh Be. Untuk lebih sustain dari segi team fight-nya. Buat tahan badan semua damage-damage dari pemain Onyx ini bisa ditahan dengan 2 firmness itu. Tapi kita nggak ngelihat terlalu tebel gitu dari pemain-pemain Alter Ego. Iya. Karena dengan perbedaan network 5.000 yang dipegang sama Onyx di menit ke-8. Ini udah jelas banget sih, clear banget 5.000 gold ini bener-bener nguntungin banget buat Onyx. Mereka lagi dan lagi dari segi level, item, semuanya lengkap banget. Dan bahkan kali ini Kairi sulit untuk ditangkap karena memang puncture poinnya itu terlalu banyak, langkahnya terlalu banyak. 0 kill dari Alter Ego, mereka belum bisa menemukan jawaban dari mana mereka harus memulai efek bola salju yang harus mereka cari di sini. Oke, kita lihat pro build series dari seorang Sans. Dia benar-benar pengen cepet banget untuk bisa melakukan spamming. Makanya dari tadi dia yang ngebuka, dia yang mencoba tenggalamin. Gak dapet juga gak masalah. Dan ini yang mungkin harus kita perhatikan ya. Di minggu pertama banyak banget mid laner menggunakan emblem assassin terlebih dahulu. Iya. Tujuannya jelas, ingin bermain dengan penetration point yang lebih tinggi. Tapi mulai beranjak ke minggu yang kedua, rata-rata mid laner menggunakan emblem mage-nya. 30 magic power ini benar-benar sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan, kalau kita pakai efek trill, itu kan dapat 16 tuh adaptive attack-nya. Betul. Kalau diubah atau di-convert jadi magic damage, itu kayak punya satu magic one gratis. Satu item core dari magic yang benar-benar gratis. Dan banget kalau ngomongin penetration mereka bisa bawa aja Rapture di satu talent mereka. 21 jadinya. Dan bahkan sampai menit ke-9 dari Alter Ego kali ini mereka makin melambung jauh. Gap goldnya 7.000 loh Profesor. Iya, dan ini Kairi jauh banget. Oke, Kairi kayaknya hampir aja aku lihat tadi barusan. Level 15 di menit yang ke-10 pas. Hampir ya. Iya. Tapi ternyata kali ini melihat para pasukan dari Alter Ego mereka terperangkap dan dipancing oleh Sans. Punya immune di depan sana. Walaupun ada focusing mark dan belum ada yang bisa nge-burst down.
Mungkin kasusnya berbeda kalau ada Renner Rapati. Itu kasusnya berbeda, Prof. Tapi kali ini belum cukup mungkin Renner Rapati damage-nya. Dan kayaknya lebih bijak kalau misalkan Nino di posisi kayak dia baru punya Blade of Despair dan juga Malefic Roar, dia pegang aja Bennett-nya sekarang. Karena Bennett Rage setidaknya mempercepat untuk urusan clear wave dan ada Lord. Jadi untuk sekarang lebih baik pegang dua senjata itu daripada Renner, karena Renner single target. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari Onyx mereka standby on position. Mereka udah siap untuk menuju ke arah top lane. Dr. Jamie telah terjadi dan Kiboy! David Dust menuju ke arah seorang Sally Boy. This is my boy! Tapi nampaknya Sally Boy masih bertahan. Dan Sally Boy berhasil mundur ke arah belakang. Sally Boy, the America Boy still survive. Diselamatkan dengan adanya satu bloom dari REKT. Dan membuat Sally Boy masih bertahan. Tadi dia mau nyolong ke arah satu pemain kecuali Sally Boy itu sebenarnya. Tapi Flicker dibuka juga. Dan membuat tentunya REKT masih bisa bertahan. Kali ini Pai coba dikejar di area bawah 1 versus 4 tapi Boots langsung Flicker. Where are you going, Pai? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Membuat Pai dari bottom lane harus hilang begitu saja. Ditelan bulat-bulat oleh para pasukan Onyx. Melambung jauh lebih tinggi lagi dari Cold Difference. 8.000 Cold Difference tapi Rek mungkin udah mulai harus mundur. Nino di depan sana akan menjadi target utama. Para pasukan dari Onyx, mereka mencoba untuk menjemput Nino. Mereka coba menjemput Ajal dari seorang Nino. Tapi Selibut tidak akan membiarkannya begitu saja. Moon mencoba untuk menutup, tapi Blessing Red Propalpan memporak-porandakan. Clearmian tapi Rafael dari Udil berhasil menutup nyawa dari Albert dari top lane. Masih mau lebih, dapetin 1 point kill, 2 hilang. Rek bahkan gak bisa membuat Sally Boy kali ini bertahan dan mundur ke arah belakang. Rek harus menjadi korban, Nino menjadi korban, walaupun Sally Boy selamat. Iya, tapi memang pertukaran dengan Albert yang tumbang. Tapi permasalahannya Alter Ego mereka mengalami kerugian yang cukup banyak. Dan bahkan Suns kali ini harus berhati-hati tentunya dengan damage rate di area midnya. Turret base yang sempat mau didapatkan oleh Onyx. Tapi Albert yang masuk dengan 1 buah Blazing Duet dimakan dengan hanya 1 buah Raw Wave IMU yang sudah di-copy oleh Udil. Tapi permasalahannya Onyx mereka berhasil juga numbangin Ninonya. Wah, tapi Pai sih udah benar-benar maksimal untuk melakukan split push. Ya mau gak mau dia yang bakal pegangin lane Iya, jauhnya. lane jauhnya udah dipegang banget Prof sama dia. Iya, Dia tapi udah balik lagi, semaksimal mungkin. terlalu banyak gak sih yang bisa nangkep Pai? Apalagi ketika ada Divine Judgment dari Kiboy juga. Dan Kiboynya sekarang punya immortality. Jadi walaupun nanti akan ada mistake dari Divine Judgment-nya, gak akan jadi masalah. Karena memang di belakang sana follow up-nya terlalu banyak damage-nya. Dan dari segi gold mereka udah leading jauh banget. Winning condition dari Onyx. Tinggal manfaatin Lord ini untuk menuju ke arah mid lane. Karena kebetulan mid lane hampir hancur dari Alter Ego. Dan Alter Ego winning condition-nya lagi dan lagi. Berusaha melakukan defense semaksimal mungkin. Sampai pada akhirnya nanti mereka mampu untuk mengembalikan bagaimana kerugian gold yang dari early game mereka sudah hilang. Ya ini the true support ya sebenarnya dari RKT karena game fact by Grab-nya hanya Rex saja yang menggunakan Revitalize dan Pai hilang. Yes. Tiba-tiba di tangan Kairi. Karena Pai selalu menjadi target utama. Laning jauh Onyx benar-benar diganggu sama Pai. Laning jauh Onyx benar-benar Pai ini bisa menjadi sosok yang menyeramkan. Tapi lihat, mereka menuju ke arah baseline, menuju ke arah base turret dari Onyx. 10.000 gold difference akan menjadi milik Onyx. Tapi di depan sana mereka tidak bisa mendefense bersama dengan seorang Pai. Kyrie, Tik-Tik buka permain, Tik-Tik buka permain, kita damage-nya. Kyrie langsung menghilangkan Nino. Ini bencana. Onyx benar-benar memporak-porandakan base Alter Ego dan menumbangkan Alter Ego di bawah menit 15 dengan hanya 1 point kill saja. Dan bahkan dengan kemenangan yang sudah bisa terlihat di depan mata. Tim Fight 5 melawan 4 dari pemain-pemain Onyx. Langsung diterabas masuk ke area base-nya. Langsung melakukan endgame secepat mungkin karena Onyx